Halo guys, apa kabar? Kita semua tahu, di dunia game, drama hukum itu sering banget terjadi. Nintendo nuntut Palworld, Epic lawan Apple, dan banyak lagi. Tapi, ada satu perang hukum besar yang lagi panas banget, yang mungkin belum banyak kalian tahu, yaitu Sony melawan Tencent. Ini adalah pertarungan yang bisa menentukan masa depan hak kekayaan intelektual di industri game. Semuanya dimulai ketika Tencent memamerkan game baru mereka, yang bernama Light of Motiram. Masalahnya, begitu trailernya keluar, reaksi orang-orang termasuk Sony cuma satu. Tunggu dulu. Ini kan Horizon Zero Dawn. Sony nggak main-main. Mereka langsung melayangkan gugatan hukum, menyebut game ini sebagai jiplakan terang-terangan, atau dalam bahasa hukumnya, slavish clone. Dan disinilah ceritanya jadi menarik. Kita semua mungkin berpikir, ya iyalah, jelas banget jiplakannya. Sony pasti menang. Tunggu dulu bro. Tapi ternyata, pengacara Tencent datang dengan persiapan matang. Mereka mengeluarkan argumen-argumen balasan yang sangat telak, dan menurut aku, brilian. Hari ini kita akan bahas tuntas perang hukum ini. Bukan cuma lihat trailernya, tapi kita bahas argumen hukumnya satu persatu. Dan kita akan lihat, kenapa respon Tencent ini bisa mengubah cara kita melihat hak kekayaan intelektual karakter game selamanya. Oke. Kita harus paham dulu, kenapa Sony semarah itu. Tuntutan Sony itu berdasar. Mereka menuduh Light of Motiram menjiplak secara pervasif atau menyeluruh. Lihat aja trailernya. Karakter utamanya, cewek berambut coklat di dunia post-apokaliptik, pakai baju ala tribal futuristik. Mirip nggak? Mirip sih. Musuhnya, hewan robot raksasa. Di Horizon, kita punya Thunderjaw. Di Light of Motiram, kita lihat robot dinosaurus yang mirip juga. Sony mengklaim bahwa Light of Motiram sengaja dibuat mirip untuk menyebabkan banyak pecinta game bingung dan mengira ini adalah game Horizon berikutnya. Bagi Sony, ini bukan cuma soal gamenya mirip, ini soal ancaman langsung. Menurut dokumen pengadilan yang dikutip Push Square, Sony mengklaim game ini membahayakan kesuksesan Horizon yang berkelanjutan. Ini serius, karena Sony punya rencana ekspansi besar untuk franchise Horizon, termasuk rumor game multiplayernya. Jadi, dari si Sony, ini jelas, Tencent menjiplak, dan itu merusak bisnis mereka. Nah, sekarang kita lihat, apa kata Tencent. Disinilah pertarungan hukumnya jadi sengit. Pengacara Tencent tidak membantah kalau gamenya mirip. Mereka nggak bilang, oh beda kok. Alih-alih, mereka menyerang dasar dari tuntutan Sony. Argumen utama mereka yang jadi headline di mana-mana adalah ketenaran tidak menciptakan sebuah merek dagang atau trademark. Mari kita bedah ini pelan-pelan. Sony mengklaim bahwa Tencent melanggar alloy karakter mark mereka. Pengacara Tencent balik bertanya, "Oke, alloy karakter mark itu yang mana? Apa yang kalian daftarkan sebagai trademark?" Tencent berargumen, hanya karena alloy itu terkenal atau dikenali oleh jutaan gamer, itu tidak secara otomatis menjadikannya sebuah trademark yang dilindungi hukum. Sebuah trademark atau merek dagang punya fungsi spesifik sebagai source identifier atau penanda sumber. Simpelnya, kalau kamu lihat logo Apple, kamu tahu itu produk dari Apple Inc. Kalau kamu lihat logo Swoosh, kamu tahu itu Nike. Tencent berargumen bahwa Sony gagal mengidentifikasi penampilan alloy sebagai trademark di luar game. Alloy adalah karakter di dalam game, bukan logo perusahaan yang menempel di packaging untuk memberitahu kita siapa pembuatnya. Menurut Tencent, Sony cuma bilang trademarknya adalah pakaian, aksesoris, dan tanda wajah, yang mana itu deskripsi yang terlalu umum dan kabur. Ini adalah pukulan hukum yang sangat telak. Kalau kalian pikir argumen tadi udah pinter, tunggu sampai kalian dengar yang ini. Ini adalah jurus pamungkas dari pengacara Tencent. Untuk memperkuat poin mereka, pengacara Tencent membawa Mickey Mouse. Yap, bener banget, Mickey Mouse. Begini logikanya, dan ini brilian. Tencent bilang, kamu tahu siapa karakter yang paling dikenal di dunia? Mickey Mouse. Tapi apakah Mickey Mouse adalah trademark? Jawabannya, enggak. Trademark atau penanda sumbernya adalah Disney. Lebih dalam lagi, Tencent menunjukkan sesuatu yang sangat jitu. Penampilan alloy, pakaian, baju zirah, aksesoris, itu terus berubah di sepanjang game. Trademark itu
harus konsisten. Dan inilah pukulan telaknya. Tencent menunjukkan bahwa Disney sendiri selama bertahun-tahun telah mendaftarkan berbagai trademark untuk berbagai penampilan spesifik Mickey Mouse. Logika Tencent, kalau Disney saja harus mendaftarkan banyak trademark untuk setiap versi Mickey, kenapa Sony merasa mereka bisa mengklaim satu trademark untuk karakter Aloy yang penampilannya terus berubah-ubah dan bahkan tidak mereka daftarkan secara spesifik? Ini adalah argumen yang sangat kuat yang pada dasarnya mengatakan Sony malas mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka dengan benar, tapi sekarang mau menuntut orang lain. Tencent gak berhenti di situ. Mereka punya dua argumen cadangan yang juga sama menyebalkannya bagi Sony. Pertama, kalian menuntut pihak yang salah. Sony melayangkan gugatan mereka ke Tencent Holdings yang merupakan perusahaan induk raksasanya. Pengacara Tencent bilang, maaf, salah alamat. Tencent Holdings itu cuma ngurusin administrasi trademark di luar Cina. Kami nggak bikin game itu. Game Light of Motiram itu, menurut mereka, dikembangkan oleh studio bernama Polaris Quest, yang mana merupakan anak perusahaan di bawah entitas Tencent yang lain lagi, yaitu Tencent Shanghai. Tentu saja Sony langsung membalas, menyebut ini omong kosong dan permainan cangkang. Sony bilang kayak gini, alah, nggak usah pura-pura. Laporan tahunan kalian itu menggabungkan semua pendapatan game, dan kalian pakai nama Tencent buat promosi game itu. Jadi kalian tetap tanggung jawab. Perang hukum korporat ini memang rumit, bro. Dan ini argumen Tencent yang juga cukup unik. Kedua, kasusnya belum matang. Pengacara Tencent bilang ke hakim, Yang mulia, Sony ini menuntut sesuatu yang bahkan belum terjadi. Gamenya aja belum rilis. Tencent berargumen bahwa gugatan Sony didasarkan pada perilaku di masa depan yang mungkin gak akan pernah terjadi. Faktanya, setelah dituntut Sony, Tencent langsung mengumumkan kalau Light of Motiram ditunda rilisnya sampai 2027. Ini langkah yang cerdik sekaligus mencurigakan. Cerdik karena mereka sekarang bisa bilang ke hakim, lihat, gamenya nggak rilis. Jadi, apa yang mau dituntut? Tapi Sony tentu aja nggak terima. Sony membalas, kerusakan sudah terjadi. Sony berargumen bahwa promosi dan trailer yang sudah dirilis itu sudah cukup menciptakan kebingungan dan kemarahan publik. Kerusakan pada reputasi Horizon sudah terjadi, bahkan jika game Tencent itu tidak pernah dirilis. Jadi, kesimpulannya gimana? Di satu sisi, kita punya Sony, yang IP-nya jelas-jelas dijiplak mentah-mentah. Kita sebagai gamer bisa lihat itu dengan mata telanjang. Di sisi lain, kita punya Tencent, yang mungkin secara moral salah, tapi secara hukum, pengacara mereka sangat pinter. Mereka nggak berdebat soal mirip atau enggak. Mereka berdebat soal apakah yang dituntut Sony itu legal untuk dituntut. Kasus ini sama seperti Nintendo versus Palworld yang akan menjadi acuan di masa depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Light of Motiram menjiplak Horizon. Pertanyaannya adalah, apakah Aloy sebuah trademark? Apakah karakter game yang terkenal otomatis jadi hak kekayaan intelektual yang dilindungi sebagai logo perusahaan? Ini adalah perang kata-kata yang sengit, dan hasilnya akan menentukan seberapa jauh sebuah studio bisa terinspirasi dari game lain. Menurut aku, ini adalah kekacauan yang menarik. Sony mungkin benar secara moral, tapi Tencent mungkin akan menang secara hukum. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian tim Sony atau tim Tencent? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek video yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.